Shalom Bapak Ibu, selamat hari Kamis, semangat hari Kamis, dan juga jemaat dimanapun engkau berada. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kembali firman Tuhan yang diberi judul Setialah Kepadanya. Kita akan bersama-sama membaca di Daniel 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu, kisah Daniel ini pastinya kita sudah sering mendengar. Dan apa yang terjadi atas Daniel? Mungkin saya akan menceritakan sedikit bahwa pada zaman Daniel hidup itu, Yerusalem itu sedang diserang, diserbu, dan diduduki oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar, dia tidak percaya Allah, dia tidak percaya Tuhan. Dia adalah penyembah berhala. Dan siapa Daniel? Daniel ini adalah orang-orang Israel, khususnya anak-anak muda Israel. Dia terpilih dengan beberapa teman-temannya. Dipilih karena apa? Mungkin karena gagahnya, kuatnya. Karena apa? Mereka akan dididik beberapa waktu lamanya supaya kelak mereka akan bekerja di istana raja. Pastinya mereka yang hebat-hebat, yang muda, yang gagah seperti itu. Tapi satu hal yang kita pelajari di sini, Daniel adalah seorang yang benar-benar cinta akan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Bahkan dia taat kepada perintah-perintah Tuhan. Salah satu contohnya adalah orang-orang muda ini diberi makanan yang enak-enak Bapak Ibu. Diberi anggur mewah dari raja. Kenapa? Supaya mereka kuat, supaya mereka hebat. Tapi satu hal yang kita belajar dari Daniel, dia berani untuk menolak. Dia berani untuk tidak menikmati itu semua. Tapi satu hal yang indah, Daniel seorang yang cinta Tuhan, tapi dia tidak menggebu-gebu, dalam arti dia tidak frontal memberitahukan kepada pemimpin pengawal raja. Dia berkata dengan bijak bahwa dia tidak mau makan dan minum itu semua. Kalau Bapak Ibu baca lengkap di kisah Daniel, kita melihat bahwa akhirnya malah pemimpin pengawal raja ini malah lebih menyukai Daniel. Ya, saya percaya dengan sifat Daniel yang dia benar-benar berharap kepada Tuhan, hikmat Tuhan diberikan kepada Daniel. Sehingga ketika dia mengutarakan itu, pemimpin kepala pegawai istana ini menyetujuinya. Bapak Ibu, padahal saat itu risikonya besar. Bisa-bisa kalau seseorang yang tidak tunduk kepada Raja Nebukadnezar pastinya akan dibunuh. Tapi Daniel nggak pernah takut karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah, siapa yang dia cintai, dan dia tetap setia untuk ajaran-ajaran Tuhannya. Bapak Ibu, hasil dari kesetiaan Daniel ini seperti nanti Bapak Ibu baca lengkap di kitab Daniel. Akhirnya raja pun menyukai dia, dan bahkan Daniel dipakai secara luar biasa dalam kerajaan Raja Nebukadnezar. Wow, saya percaya bahwa semua itu karena Tuhan menyertai Daniel. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa untuk Daniel. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita masih bisa menempatkan Tuhan pada posisi yang pertama? Mungkin kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, oke lah bisa. Tapi bagaimana kalau keadaan kita tidak baik-baik saja? Bisakah kita seperti Daniel tetap berkata tidak kepada perintah sesuatu yang di luar kehendak Tuhan? Mungkin di lingkungan kita sesuatu yang negatif, bisa nggak kita berkata tidak? Mari Bapak Ibu, renungan kita pagi ini mengingatkan kita bahwa mari tempatkan kembali Tuhan di tempat yang pertama. Supaya apa? Supaya penyertaannya, pertolongannya pasti diberikan kepada kita. Berkat itu semua Tuhan berikan tanpa kita meminta, karena Tuhan yang kita sembah itu adalah sumber berkat, pertolongan, perlindungan bagi anak-anaknya yang setia kepadanya. Bahkan kesetiaan kita akan terus dilihatnya, diperhitungkan. Karena Tuhan yang Daniel sembah sama dengan Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu, mari tetap setia apapun keadaan kita. Dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetaplah setia. Karena bersama Roh Kudus pasti bisa. Quotes hari ini berkata demikian.
Jangan biarkan kebiasaan atau tekanan dari lingkungan sekitar mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Milikilah ketetapan hati untuk setia kepadanya. Semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.